Shalom, ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online Komisi Wanita Unike GKA Immanuel Malang. Mari di tempat kita masing-masing, kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perkenan Tuhan, kami boleh kembali dipertemukan dalam ibadah online Komisi Wanita pada sore hari ini. Kami menyerahkan setiap hamba-hambamu yang melayani pada kesempatan ini, juga setiap kami para wanita boleh semakin bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan, dan kami boleh semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi murid Kristus yang sejati. Kami juga menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Dan kami memulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu terkasih, kita memasuki bulan ke-6 di tahun 2021 ini. Hampir separuh tahun berlalu. Masa pandemi 1 tahun lebih kita jalani. Mungkin ada kesedihan yang membuat kita kadang-kadang meratap karenanya. Namun kita mau terus meletakkan kepercayaan dan masa depan kita kepada Tuhan. Mengingat bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita nyanyikan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur dan pengakuan bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Hanya oleh anugerah Tuhan kita dapat merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga kita. Kita mau membawa keluargaku membangun mezbah doa, seperti tema pada sore hari ini. Dan melaluinya kita menikmati janji Tuhan seperti tertulis dalam Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Melalui mezbah doa, kita diberi kesukaan dan Tuhan berkenan atas setiap persembahan doa-doa kita kepadanya. Dan melalui mezbah doa juga kita berbicara pada Tuhan dengan berdoa. Dan kita mendengar Tuhan berbicara pada kita melalui firman-Nya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Si Mulia. Mari mempersiapkan hati kita nyanyikan Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu GKA Immanuel Malang, dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, karena itu jugalah yang memberikan firman kepada kita, untuk kita pelajari, kita hidupi, dan diberkati olehnya. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang baik, terima kasih memberikan kami firman-Mu.
Tolonglah kami belajar hati-Mu melaluinya, dan kami hidupi. Berilah kami pengertian saat ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tentu tahu bahwa doa itu artinya terhubung dengan Allah. Karena itu, doa bukan berarti berisi permintaan saja, tetapi banyak hal bisa kita bicarakan kepada Allah. Mengapa kita harus berdoa? Alasan utama mengapa kita berdoa adalah pertama, Tuhan Yesus banyak melakukannya. Kitab Injil mencatat bahwa Yesus menggunakan banyak waktu untuk berdoa. Lukas 5 mencatat bahwa Yesus menjadi sangat terkenal waktu itu. Ketika banyak orang mencari-cari Dia, Yesus sering menarik diri dan pergi ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Markus mencatat bahwa Yesus bangun pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, lalu pergi ke tempat sunyi untuk berdoa di sana. Matius 14 mencatat bahwa setelah memberi makan banyak orang, Yesus membubarkan mereka agar mereka pulang ke rumah, dan Ia meminta murid-murid pergi duluan, sedangkan Dia naik ke atas bukit seorang diri untuk berdoa sampai tengah malam, bahkan menjelang dini hari. Lukas 6 mencatat, Yesus pergi ke bukit dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Di mata para rasul, Yesus banyak memakai waktunya untuk terhubung kepada Allah, untuk bersekutu dengan Bapa-Nya. Karena itu, kita pun harus melakukannya. Bukankah kita diselamatkan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Roma 8 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, mengapa kita berdoa? Pertama, karena Tuhan Yesus banyak melakukannya, maka kita pun harus ikut teladannya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkannya dan memerintahkannya. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan contoh bagaimana Ia berdoa, tetapi Ia mengajarkan tentang doa dan Ia bahkan memberikan perintah untuk berdoa. Lukas 18 mencatat, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selain itu, Yesus juga memberikan perintah untuk berdoa. Matius 26 mencatat bahwa Yesus berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus mau kita berdoa, karena Dia tahu siapa kita. Dia tahu bahwa kita sangat lemah, kita sangat rapuh. Karena itu kita perlu terus terhubung kepada Allah, Sang sumber kekuatan, sumber kuasa. Saudara, Allah menciptakan kita, kemudian Dia memberikan kepada kita hal-hal ini. Dia memberikan kepada kita kapasitas untuk berhubungan dengan Dia, kebutuhan untuk berhubungan dengan Dia. Contoh, bagaimana seharusnya berhubungan dengan Dia. Ajaran tentang hidup yang berhubungan dengan Dia, dan Dia memberikan perintah untuk terus berhubungan dengan Dia. Karena Allah memberikan hal-hal itu kepada kita, maka hal terhubung kepadanya harus menjadi perhatian terbesar kita setiap harinya, seumur hidup kita. Apakah saudara memberikan perhatian paling besar tentang hal terhubung kepada Allah, tentang berdoa kepadanya? Apakah kita sadar apa yang dihasilkan oleh doa? Sebuah lagu berkata, doa mengubah segala sesuatu. Apakah saudara yakin bahwa doa mengubah segala sesuatu? Mungkin ada yang berkata, yang saya doakan selama ini tidak terlihat sedikit pun perubahannya. Saudara, itu memang bisa terjadi. Mungkin saja karena belum waktunya hal itu diubah. Atau Allah memang tidak bermaksud untuk merubah hal itu sama sekali. Sebenarnya yang terpenting untuk diubah adalah kita sendiri. Pribadi-pribadi manusia adalah hal yang paling penting di mata Tuhan dibanding dengan keadaan ataupun barang. Jadi yang Allah inginkan adalah merubah pribadi yang berdoa.
Doa yang benar akan menghasilkan perubahan pada pribadi yang berdoa itu. Kalaupun Allah mengabulkan sesuatu keadaan karena permintaan doa seseorang, yang Allah inginkan adalah merubah pribadi itu melalui pengabulan doanya. Allah ingin merubah pribadi-pribadi menjadi semakin serupa dengan Kristus anaknya. Roma 8 telah memberitahu kita bahwa tujuan Allah memilih kita adalah untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Sekarang, bagaimana doa bekerja? Bagaimana cara doa bekerja mengubah pribadi yang berdoa itu? Mungkin saudara pernah dengar atau memang menyadari satu kenyataan ini, bahwa orang yang hidup bersama dalam jangka waktu yang lama dan melakukan banyak hal bersama-sama, cenderung menjadi sama dalam banyak hal, dalam kebiasaan, dalam kesukaan, bahkan dalam watak mereka. Saya ingat dulu saya cenderung tidak suka makan daging, apalagi yang berlemak-lemak. Saya melihat saja sudah geli rasanya. Tetapi suami saya suka. Setelah sekian lama hidup bersama dengan dia, dan setiap hari makan bersama-sama dengan dia, saya mendapati diri saya yang tadinya tidak suka, menjadi suka makan daging termasuk yang berlemak-lemak. Tetapi tenang saja saudara, kolesterol kami tetap rendah, terkontrol, karena kami tidak makan dengan serakah. Suka tidak berarti harus makan banyak-banyak atau makan sering-sering. Kalau ada, kami senang begitu saja. Saudara, seperti itulah kira-kira doa bekerja merubah kita. Ketika kita berdoa dengan benar dalam jangka waktu tertentu, kita akan semakin berubah, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kita selalu terhubung dengan Dia, kita bertemu dengan Dia, kita berjumpa dengan Dia di dalam doa-doa sepanjang hari kita. Saya ingat dulu saya pernah mengajar seorang anak laki-laki bermain piano. Anak itu lucu dan menggemaskan. Tetapi lumayan susah diajar. Setelah beberapa tahun dia belajar, dia masih tidak bisa bermain dengan baik. Dia selalu bermain dengan salah-salah. Suatu hari dia datang ke tempat les dengan memakai kacamata. Ibunya berkata bahwa ternyata anaknya itu telah lama minus matanya, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Ketika dites, ternyata sudah -3. Pada hari itu, anak itu belajar seperti biasa, tetapi rasanya kok dia bisa menyerap pelajaran dengan cepat. Dia bisa bermain dengan tepat. Ternyata sejak hari itu, dia bisa menjadi seorang pemain piano yang baik. Dia belajar dan menguasai lagu-lagu dengan cepat. Matanya yang selama ini kabur sudah membuat dia melihat dengan salah, melihat not balok itu dengan salah, sehingga dia memencet touch itu dengan salah-salah. Ketika matanya melihat dengan jelas, hasilnya juga menjadi baik. Saudara, setiap manusia itu kabur penglihatannya karena tertutup oleh dosa. Kita tidak bisa melihat dengan jelas keadaan hidup kita maupun keadaan dunia, sehingga respon kita akhirnya menghasilkan keadaan yang bersalahan juga. Ketika kita semakin serupa dengan Kristus, semakin banyak berinteraksi dengan Kristus, maka dosa kita semakin terkikis, sehingga penglihatan kita semakin jelas, semakin terang. Tentu itu akan merubah respon kita dan merubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Seorang ibu meminta anaknya untuk pergi membeli minyak goreng curah dan memberikan sebuah botol kosong kepada anaknya. Setelah beli, anak itu berjalan pulang dan dalam perjalanan dia tersandung batu dan minyak itu tumpah. Anak itu buru-buru mengangkatnya dan dapat menyelamatkan setengah dari botol minyak itu. Tetapi hatinya sangat kecewa dan dia merasa bahwa ibunya juga akan kecewa. Ketika bertemu ibunya, dia berkata, "Mah, tadi aku jatuh, minyaknya tumpah. Ini tinggal setengah." Mamanya mendengar itu sudah kesal dan hampir marah karena memikirkan minyak yang tumpah setengah itu. Tetapi ketika ayahnya mendengar itu dari samping, ayahnya senang
Karena dia melihat anaknya itu berusaha dan juga berhasil menyelamatkan minyak itu setengah botol. Maka ayahnya berkata, "Aduh nak, untung kamu bisa menyelamatkan minyak itu. Sehingga yang tertumpah hanya setengah. Kita masih bisa menikmati nasi goreng kesukaan kita." Mendengar itu, suasana hati anaknya yang tadi kecewa menjadi ceria. Demikian juga dengan suasana hati ibunya yang tadi kesal dan sudah hampir marah. Kita lihat satu kejadian yang sama bisa dilihat dengan dua cara yang berbeda. Melihat yang terhilang atau melihat yang tertinggal. Saudara, kalau kita berdoa dengan benar dalam waktu yang cukup lama, maka kita akan memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan kita akan semakin serupa dengan pandangan Kristus. Karena itu, marilah kita lebih banyak lagi berdoa. Jika setiap pribadi di dalam keluarga kita berdoa dengan benar dalam jangka waktu tertentu, maka kita akan melihat pribadi-pribadi yang diubahkan dan keluarga akan menjadi semakin indah. Sekarang pertanyaannya, apakah perlu kita berdoa bersama-sama? Saudara, berdoa bersama-sama sangat dianjurkan. Walaupun berdoa secara pribadi-pribadi tidak boleh diabaikan. Mengapa kita perlu berdoa bersama-sama kalau pribadi-pribadi di dalam keluarga sudah banyak berdoa? Setidaknya karena beberapa hal ini. Pertama, untuk mengikuti teladan jemaat mula-mula. Firman Tuhan yang kita baca di awal tadi memberitahu kita bahwa para rasul berkumpul untuk berdoa bersama. Ibu dan saudara-saudara Yesus juga berdoa bersama mereka sebagai satu keluarga. Setelah Yesus naik ke surga, Kisah Para Rasul mencatat bahwa jemaat mula-mula banyak berdoa bersama di dalam rumah-rumah. Jika kita melakukan hal itu, maka kita meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Pada waktu itu mereka sangat berapi-api melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang Tuhan Yesus teladankan, termasuk dalam hal berdoa, baik berdoa sendiri maupun berdoa bersama-sama. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa bersama-sama? Untuk memperkuat kesatuan keluarga. Keluarga yang berdoa bersama dengan benar tidak mungkin saling bermusuhan. Atau sebaliknya, keluarga yang bermusuhan tidak mungkin berdoa bersama dengan benar. Relasi antar manusia yang melibatkan Allah adalah relasi terbaik yang bisa dibangun oleh manusia. Setiap manusia hatinya sudah rusak oleh dosa, termasuk kita. Karena itu, persekutuan di antara kita hanya menghasilkan masalah demi masalah, termasuk di dalam gereja dan juga di dalam keluarga kita. Karena kita menyertakan Allah dalam persekutuan antara kita, maka kita mengizinkan atau kita meminta Allah mengurus hati-hati yang ada di antara kita. Maka Allah akan membereskan hati kita selangkah demi selangkah dan mempersatukan kita. Yang ketiga, mengapa kita berdoa bersama-sama? Untuk membentuk ruang belajar. Dalam satu rumah, anggota-anggotanya tentu memiliki kedewasaan rohani atau tingkat kehidupan doa yang berbeda-beda. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ketika doa bersama, yang lebih bisa mengajarkan kepada yang kurang. Yang kurang bisa belajar dari yang lebih. Suatu kali anak saya mendapat tugas dari sekolah untuk PKL, praktek kerja selama setengah tahun. Awalnya dia sangat senang, karena itu artinya dia bebas dari tugas-tugas dari PR-PR sekolah. Tetapi setelah 1 minggu dia masuk kerja, setiap hari dia pulang dengan wajah masam. Dan setiap kali mau pergi bekerja, hatinya sangat susah. Dan dia selalu sakit perut sebelum berangkat kerja. Suatu hari dia curhat kepada saya apa yang dialaminya dan betapa berat beban hatinya. Saya memegang tangannya dan saya berkata, mari kita berdoa. Inti doa waktu itu adalah, jika Tuhan pandang baik, biarlah keadaan segera berubah. Tetapi jika Tuhan melihat bahwa
pembentukan pribadi anak saya ini belum selesai. Biarlah Tuhan lanjutkan saja keadaan itu. Setelah amin, anak saya buru-buru berkata, "Aduh mah, doa mama keras sekali." Tentu saja yang dimaksudkannya bukan suaranya yang keras, tetapi isi doa itu keras bagi hidupnya. Saya yakin dari sana dia belajar untuk berani berdoa. Bukan berani meminta yang muluk-muluk, tetapi berani berdoa untuk berserah dalam hal yang terburuk. Dan berani berdoa mengikuti kehendak Allah, meminta kehendak Allah yang terjadi, bukan menginginkan kehendak pribadinya. Saudara, ketika kita berdoa bersama, kita bisa saling belajar berdoa. Yang keempat, mengapa perlu berdoa bersama-sama? Untuk menantang keotentikan. Ketika kita memimpin doa di depan orang lain, kita bisa saja berdoa dengan munafik, karena orang-orang itu tidak mengenal kita dengan baik. Tetapi ketika kita memimpin doa di dalam rumah, semua anggota rumah tahu siapa kita. Dengan demikian, kita ditantang untuk berdoa secara otentik, untuk ditantang, bertutur, dan bertingkah sesuai dengan doa kita setelah itu. Ketika kita bertengkar dengan seseorang, kita tidak mungkin berdoa untuk kasih yang ada di dalam hati kita. Ketika kita mengumpat orang, kita tidak mungkin bersyukur bahwa kita dapat menguasai diri kita. Ketika kita berdoa, "Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain," maka orang-orang di rumah kita mengamati apakah kita mengampuni orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, tetangga kita, rekan kerja kita, dan rekan sepelayanan kita. Saudara, doa bersama dalam rumah menjadi hal yang sangat baik untuk menantang keotentikan kita, sekaligus lebih mudah kita dibentuk oleh Tuhan melaluinya. Jika kita sudah terbiasa berdoa bersama di dalam keluarga, pikirkanlah untuk mengembangkannya. Untuk mengajak satu keluarga atau beberapa keluarga untuk berdoa bersama-sama di dalam rumah kita. Hal itu akan membangun kehidupan doa anak kita, akan menambah semangat dalam hal kerohanian mereka. Sebagian anak-anak mungkin menganggap orang tuanya berlebihan dalam kehidupan Kristiani. Menganggap orang tuanya terlalu saleh. Menganggap orang tuanya terlalu banyak berdoa. Dengan adanya 1-2 keluarga berkumpul dengan kita berdoa di dalam rumah, anak-anak kita melihat ternyata ada keluarga-keluarga lain yang sama dengan keluarganya. Ternyata kehidupan saleh di dalam keluarga bukan hal yang langka. Itu sangat baik bagi anak-anak kita. Membuka rumah untuk keluarga lain berdoa bersama banyak dilakukan oleh jemaat mula-mula. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada seorang ibu yang membuka rumahnya untuk murid-murid para rasul berkumpul dan berdoa. Suatu kali Petrus ditangkap oleh Raja Herodes. Malaikat Tuhan melepaskan Petrus dari penjara secara ajaib. Setelah Petrus sadar bahwa ia mengalami suatu kenyataan dilepaskan dari penjara dan bukan mimpi, maka rumah pertama yang dia tuju adalah rumah ibu itu. Ketika dia tiba di rumah itu, ia mendapati saudara-saudara sedang berkumpul, sedang berdoa, termasuk mendoakan dia. Rumah ibu itu adalah rumah dari Ibu Markus. Markus masih muda belia waktu itu. Dia tentu banyak mendengarkan doa orang-orang yang menaikkan doa di rumahnya, bahkan kesaksian hidup dari orang-orang yang berdoa di rumahnya. Di kemudian hari, Markus ikut pergi memberitakan Injil bersama para rasul, dan dialah yang dipercaya menulis Injil Markus. Betapa indahnya. Saudara, betapa baiknya jika anak-anak kita, cucu-cucu kita bertumbuh besar di dalam rumah seperti rumah Markus. Rumah di mana orang-orang yang diam di dalamnya berdoa bersama, bahkan mengundang keluarga lain untuk berdoa bersama-sama dengan mereka. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk membentuk keluarga yang demikian, rumah yang demikian, yang banyak berdoa bersama di dalamnya. Tuhan tentu berkati kita. Mari kita berdoa.
Allah yang baik, terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami mengapa kami perlu berdoa dan mengapa kami perlu banyak berdoa baik secara pribadi-pribadi maupun bersama-sama dalam keluarga kami, bahkan dengan keluarga lain. Tolonglah kami membentuk keluarga yang demikian, membentuk rumah tangga yang demikian. Biarlah kami berkenan kepada Tuhan dan kami dibentuk oleh Tuhan di dalamnya. Dan kami bahkan menjadi berkat bagi setiap anggota keluarga kami dan bagi keluarga lain juga. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Si Mulia untuk penyampaian firman Tuhan. Kiranya iman kita makin bertumbuh dan kita semakin mengerti kehendak Tuhan bagi kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Si Mulia setiap hari. Ibu-ibu terkasih, ada beberapa pengumuman pada sore hari ini. Yang pertama, ibadah umum GKA Immanuel Malang pada hari Minggu tanggal 6 Juni akan diadakan perjamuan kudus bagi ibu-ibu dan keluarga yang akan mengikuti ibadah online. Bisa mengambil roti dan anggur di gereja dengan menghubungi terlebih dahulu penginjil Licu Mulyatan agar dipersiapkan. Bagi ibu-ibu dan keluarga yang akan mengikuti ibadah onsite bisa mengikuti hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 7 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tikio. Pengumuman yang kedua, ibadah Komisi Wanita Unike pada pertemuan berikutnya tanggal 18 Juni 2021 dengan liturgos Ibu Stella dan pelayan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Margaret. Demikian pengumuman pada sore hari ini. Mari kita bersyukur karena ibadah kita sudah selesai dan kita menyatakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah pada sore hari ini dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah sore hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.